Hello beautiful soul, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, gitu. Semoga kalian selalu dilindungi di setiap langkah kalian, oke? Untuk subscriber baru, terima kasih. Selamat datang. Terima kasih untuk like dan komennya, semoga betah. Untuk subscriber yang bermigrasi dari Telas Dude yang sudah lama dan komen-komen di sini dan like-nya juga, terima kasih. I love you so much. Dan kali ini Regina bakal kasih kalian pick a pile tentang yang harus kamu perhatikan agar cinta, karir, dan rezekimu lancar, oke? Karena mungkin banyak yang nggak tahu gitu, ada hambatan-hambatan tertentu yang memang harus diubah gitu tuh. Dan itu memang yang menghambat kalian untuk bisa melancarkan uang atau cinta kalian kayak gitu ya. Kayak gitu, oke. Di sini aku nyiapin tiga file nih. Yang pertama ini file 1, yang ini file 2, yang ini file 3. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau bisa kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini dulu, terus nanti langsung jump up ke timestamp yang udah aku sediain di description box ya. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye! Hello beautiful soul, bagi kalian yang pilih file nomor 1, kira-kira apa yang mesti kalian perhatikan nih ya, gitu kan, dari sisi mana kayak gitu. Oke, ada 5 of cups, ada 6 of cups, ada the moon, ada page of cups, cups, ada 6 of cups. Oke, yang aku lihat gitu kan, yang harus kamu perhatiin itu adalah ini banyak banget. Sorry kalau misalnya ada noise kucing ya, ada kucing di luar. Kamu terlalu banyak regretting something. Kamu terlalu banyak mungkin overthinking karena sesuatu. Jadi kamu tuh gampang banget ke distract loh orangnya. Gampang banget gitu kepikiran sama hal-hal yang memang udah lalu-lalu kayak gitu. Yang itu yang bikin kalian tuh ngerasa sedih, ngerasa kehilangan gitu kan, ngerasa punya salah kayak gitu sama orang gitu kan. Dan gitu kalian juga ngerasa kayak banyak banget penyesalan dalam hidup, terus kalian tuh nginget-nginget itu lagi kayak gitu. Padahal kan kalian udah nggak hidup di sana ya, ibaratnya kalian udah nggak hidup di masa lalu kayak gitu ibaratnya. Tapi ya kalian ingat-ingat terus kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya outer kalian atau dunia reality kalian itu seperti apa yang kalian pikirin kayak gitu loh. Karena kan segala sesuatu itu adalah gambaran dari innernya kalian. Kalau inner kalian bagus, berarti outer kalian bagus gitu. Sedangkan ini inner kalian aja itu penyesalan isinya gitu kan. Terus kayak nggak tahu mau ngapain gitu, kayak bingung mau ngapain, ini saya nggak tahu tujuannya mau kemana lagi gitu kan, karena saking butek ya itu inner kalian gitu. Ibaratnya kalian tuh banyak sumbatan tuh di dalamnya, banyak sumbatan. Ini ada beberapa sih, tapi ini lebih ke emosionalnya gitu. Justru itu, karena kalau misalnya mau benerin inner itu, yang dibenerin ya emosionalnya dulu. Kalian tuh terlalu apa ya, mungkin karena terlalu emosional dulu, karena di sini ada cups. Jadi mungkin di sini ada yang zodiaknya Pisces, Scorpio, Cancer, entah itu Sun, Moon, Rising, Venus-nya itu ada, North-nya juga ada. Ini orang-orang yang terlalu driven something itu sama emosionalnya gitu, emosinya yang duluan maju dibandingkan otaknya gitu. Jadi makanya kalian masih ketarik lagi ke masa lalu, tarik lagi. Masa lalu tuh nggak cuma mantan aja ya. Jadi mungkin kalian pernah punya salah sama orang, atau nggak kamu bermasalah sama orang lain kayak gitu kan. Entah itu kamu atau dia yang salah, kamu masih keinget terus kayak gitu. Terus sebenarnya gini, segala sesuatu yang jelek yang terjadi sama kita sebenarnya gara-gara diri kita sendiri kayak gitu kan. Terus kadang-kadang kita nyalahin orang kayak gitu, nggak bisa kita kayak gitu, harus kita tanya ke diri sendiri. Makanya kenapa kamu selalu bawa penyesalan itu sampai sekarang, atau keinget terus sampai sekarang, bencinya sama orang mungkin kayak gitu, kesal sama orang, marahnya sama orang, itu masih dibawa sampai sekarang ya, karena sebenarnya kamu sendiri punya itu di dalam diri kamu gitu. Makanya ke bawah-bawah terus. Orangnya mungkin di luar sana udah happy-happy aja, kamunya yang masih di sini yang kayak gitu. Itu yang ngehambat kalian gitu. Terus kalian juga punya cinta yang cukup banyak sebenarnya gitu kan, yang bisa dibagikan ke orang lain kayak gitu. Cuma kalian nih kayak yang itu tadi, terlalu ngeratapin harus mau ngapain saya gitu tuh, karena nggak tahu mau ngapainnya gitu kan. Padahal kalian punya
punya cinta untuk dibagi. Kamu tuh cuma tinggal ngelangkah aja loh dari hal-hal itu. Kamu tinggal ngelangkah aja dari hal-hal buruk yang pernah kamu alamin. Kamu tinggal jalan, kamu bagi cinta ke orang lain. Kamu bagi-bagi entah bukan cinta doang gitu, kayak uang misalnya kayak gitu. Ini yang bikin kalian lancar rezeki itu ya karena kamu berbagi sama orang. Yang bikin cinta kamu lancar itu karena kamu ibaratnya memperlakukan orang-orang sekitar kamu dengan cinta, dengan baik kayak gitu. Nggak cuma misalnya buat ke pasangan doang, enggak, misalnya orang tua kamu atau ke adik kamu kayak gitu kan, atau ke saudara-saudara kamu pernah perlakukan mereka dengan baik aja nih ibaratnya gitu ya, nggak ngerasa kesel sama saudara-saudara kayak gitu. Itu bisa memperlancar cintanya kamu sebenarnya, cintanya kamu, uangnya kamu, karirnya kamu kayak gitu. Jadi ngelangkah lah. Ini orang-orang di PL1 mungkin belum bisa move on dari kejadian-kejadian atau trauma-trauma masa lalunya kayak gitu. Ini yang ngehambat kalian sebenarnya. Terus ada Penny Rising, ada Dreams, ada ada Beauty. Oke. Ini juga aku ngeliatnya ada orang-orang mungkin yang pernah di body shaming ya. Ada di body shaming, mungkin kalian pernah ngerasain di body shaming, kayak misalnya kalian diledek misalnya gendut atau hitam atau misalnya kayak gitu, maaf biasanya kan orang-orang manusia begitu tuh, ada yang di body shaming yang seperti itu. Akhirnya kalian punya luka dong, kesel, keinget lagi kayak gitu. Kalian mau jalan pun kayaknya mau nggak pede gitu, minder kayak gitu. Nah itu yang harus diubah. Karena apa? We have our own beauty standard gitu, ibaratnya kita punya standar kecantikan diri kita sendiri gitu kan. Terus kita punya standar kegantengan diri sendiri juga gitu tuh. Nggak mungkin kita sama selera orang kan gitu. Kita karena apa, jodoh tuh nanti nggak mikirin kamu mau ganteng, mau cantik, mau apa yang dia lihat ya kamu kayak gitu. Personality kamu, karakter kamu kayak gitu. Yang kamu nikah itu karakter, bukan wajahnya kan, ibarat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah punya kasus di body shaming, kamu harus move on dari situ. Kamu cantik, kamu ganteng kayak gitu. Kamu juga layak untuk cinta. Kamu tuh hidup manusia gitu tuh. Kamu pasti punya cinta ibarat kayak gitu. Jangan cuma karena kamu pernah di body shaming, pernah itu kamu nggak pede, terus kamu akhirnya meredupkan cahaya kamu sendiri, tuh jangan kayak gitu. Terus kamu juga fokus sama cita-cita kamu. Kalau kamu mau maju ke cita-cita kamu aja nih, kamu pasti di blessing. Berhubung kamunya nggak mau maju ke sana gitu, kamunya masih ada trauma-trauma. Nah beresin dulu trauma-traumanya, beresin dulu ke penyesalannya itu. Dengan cara mungkin kamu pernah ngebully orang atau misalnya gimana ya, kamu samperin orangnya, kamu kasih hadiah kah gitu kan gitu, sampai si orang ini tuh bener-bener nyabut ininya, nyabut doa jeleknya waktu dulu pas kamu sakitin hatinya kayak gitu. Karena banyak orang-orang yang sebenarnya dia nggak bisa move on dari masa lalu atau trauma-trauma masa lalu ini karena misalnya kamu pernah ngelakuin hal jelek ke orang kayak gitu. Nah orang ini sumpah serapah gitu kan, sumpahnya bakal ada sampai kamu sadar, sampai kamu kayak datang ke mereka untuk minta maaf, datang ke mereka untuk minta dicabut doanya ke Tuhan. Karena apa ya, itulah parahnya karma buruk. Untuk nutupin karma buruk kalian bisa berbagi. Kalian bisa berbagi ke orang, lebih banyak numpuk karma baiknya lah, berbagi gitu kayak gitu. Terus kamu transformasi akhirnya setelah selesai dengan semua ini kayak gitu. Itu yang bikin kalian lancar rezeki, cinta, dan karir kalian kayak gitu. Ini ada penyesalan, itu kan berarti kamu pernah ngelakuin kesalahan dulu gitu kan, ada kesalahan gitu. Terus ada imaginations, ada adventure. Oke, kalian harus moving out ya. Ini kalian harus pindah, kalau bisa sih pindah kerjaan. Kalau misalnya memang gak betah yang bikin kalian sedih atau kayak gimana, kalian pindah kerja atau pindah rumah atau pindah lingkungan lah intinya. Karena apa? Rezeki kalian, cinta kalian, sama karir kalian itu bakal maju bukan di kota kalian kayak gitu, kota kalian sekarang ya. Dan tetap kalau misalnya kalian punya harapan, tetap punya cita-cita, dibayangkan, terus ngasih gitu loh. Kalau misalnya kalian punya cita-cita yang tinggi mungkin menurut kalian kayak gitu, kasih diri kalian waktu untuk bisa bermimpi seperti itu kayak gitu kan. Karena
kalian harus percaya kalau di luar sana itu banyak kesempatan besar, banyak kesempatan yang unlimited gitu kan. Sorry kalau misalnya ada noise ya. Unlimited possibilities. Jadi banyak banget kesempatan-kesempatan yang mungkin aja nggak kepikiran sama kamu bakal kejadian kayak gitu. Jadi jangan limit, jangan membatasi imajinasi, jangan membatasi hayalan atau cita-cita kalian kayak gitu. Oke, aku kira cukup ini untuk PL1. Untuk zodiak ini tadi ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Cancer kuat banget. Terus ada Taurus, Virgo, Capricorn ini. Biasanya kan kalau Virgo itu overthinking, Cancer apalagi udah overthinking ditambah hati juga gitu mainnya kan gitu. Ini zodiaknya ini nih. Untuk ini ya, untuk inisial ini ada M, ada W, ada Z, ada B, ada K, ada W, ada C, ada K lagi. Nambah deh. K lagi, ada O, ada W lagi, ada N, ada P, oke ada P, ada C lagi. Oke, berarti inisial ada B, ada W, ada Z, ada M, ada C, ada N, ada P, ada O, ada K. Ini inisial kamu ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau misalnya ada yang nggak ada di sini, nggak ada di inisialnya, mungkin ada di zodiak yang tadi aku sebutin. Oke. Aku kira cukup untuk PL1. Semoga ngasih kalian insight, semoga ngasih kalian pencerahan gitu untuk memperlancar nih gitu kan energi cinta kalian, energi karir kalian, bahkan energi uang kalian kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku Kak Dika di description box. Sampai jumpa di readingnya Regina selanjutnya. Bye. Hello beautiful soul, bagi kalian yang pilih pile nomor 2. Oke, kita lihat apa yang masih diperhatikan ya. Ada Six of Wands, ada, sorry kalau ada noise, ada orang batuk. Ada Nine of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Page of Pentacles, ada Three of Wands. Oke, yang aku lihat di sini yang masih kalian perhatiin itu sebenarnya kalian punya bakat victory atau bakat kemenangan, bakat ngelakuin segala sesuatu itu pasti goals gitu ibaratnya. Kalian punya itu. Kalian juga punya bakat kestabilitas sebenarnya. Kalau misalnya kalian belum stabil segala sisinya di hidup kalian, sebenarnya kalian punya bakat ini, bakat victory, bakat kemenangan, bakat untuk ngasilin uang yang lebih gitu. Kalian juga punya bakat komunikasi yang baik juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang nih belum pede untuk misalnya ngobrol di publik atau misalnya kayak punya teman baru misalnya kayak gitu ya gitu. Kalau Regina sendiri kalau di jalan tuh biasanya mau sendirian pun gitu ya, lagi duduk pun pasti ngajak ngobrol orang di samping Regina gitu misalnya gitu. Nah kalian kalau misalnya belum berani kayak gitu, beraniin deh kayak gitu, kayak ngobrol sama orang di samping kalian kayak gitu. Misalnya kalian misalnya orangnya terlalu nutup diri terus nggak mau gitu loh ya, kayak malu atau gimana gitu, kayak males kayak gitu ya. Kalian sering-sering kayak gitu, itu yang ngehambat kalian sebenarnya, ngehambat kalian dari segi cinta, dari karir atau uang. Ya gimana cintanya mau datang kalau kamu sendiri nggak mau komunikasi kan gitu kan. Kalau kamu sendiri nggak mau ngobrol sama orang, mau gimana kamu cinta kamu mau datang? Kalau kamu mau dapet karir gitu kan, kamu mau dapet karir, kalau kamu nggak nyari mau gimana? Kalau misalnya kamu nggak misalnya dalam interview kalian nggak terlalu bagus gitu ya, berarti kamu latihan gimana caranya ngobrol, kayak ngejawab atau ngebahas pertanyaan interview itu dengan baik gimana sih gitu. Kalian belajar di public speaking kalau misalnya kalian memang ngerasa kurang di situ. Karena apa, sebenarnya yang kalian butuhin tuh komunikasi, public speaking gitu kan, yang kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian punya bakat di musik, di gitar, di nyanyi, atau mungkin di ya instrumen atau apa DJ yang kayak gitu, envision guys gitu, kembangin. Karena rezeki kalian bisa datang dari situ, bisa datang dari bakat kalian yang ini nih gitu, bakat seninya gitu. Mungkin kalian bisa seni ya, ini seni ngelukis atau apa gitu. Tapi yang aku lihat lebih ke
lebih ke musik sih, lebih ke musik. Misalnya kalian suka suka karaokean di Smul gitu kan, di Smul gitu, kalian nggak apa-apa karaokean gitu kan, suka ada event-event gitu kan, nah kalian bisa dapet di situ misalnya. Terus kalian juga harus sering-sering ini aware sama sekitar ya, jadi sering-sering jangan terlalu cuek. Jadi lihat sekitar kalian ada apa, butuh apa, terus lagi nge-hype apa nih kayak gitu. Nah kamu biar nggak terlalu gaptek, biar nggak terlalu ketinggalan informasi. Karena apa? Mungkin kamu terlalu nutup diri itu kan. Nah, sampai akhirnya kamu nggak peduli di luar ada apa. Orang udah belajar skill apa, kamu nggak skill apa-apa kayak gitu. Cuma belajar dari rumah doang misalnya kayak gitu kan. Atau belajar cuma kayak dari via handphone doang misalnya kayak gitu kan. Via handphone doang itu nggak akan ngebuat kamu berhasil di society guys gitu, nggak akan bikin kamu berhasil di luar gitu loh. Karena apa, yang kalian yang harus seimbang. Kalau misalnya kalian bisa cari informasi di Google, kalian bisa cari informasi di YouTube dan lain-lain, tapi tetap communication antar manusia itu penting. Kamu harus ngobrol sama orang lain juga kan kayak gitu kan. Kamu harus cari relasi untuk biar misalnya biar online shop kalian berkembang, atau misalnya untuk bisa kalian dapet pekerjaan baru atau dapat proyek-proyek baru, kan kalian harus ngobrol sama orang lain kan gitu. Nggak mungkin kamu mau ngobrolin proyek di Google cuma engine, Google cuma tools gitu kan, cuma peralatan aja kan gitu. Kalian bisa buka itu sebenarnya, kalian punya bakat stabilitas, kalian punya bakat victory gitu kan. Tapi ya ini tadi ada hambatannya di situ, kamu terlalu di dalam cangkang gitu. Ada say what you want tuh kan, ada how teachable are you, ada alchemy. Jadi kamu tuh sebenarnya punya bakat di alchemy, alchemy itu kayak magicians, dia bisa ngubah sesuatu yang nggak ada jadi ada kan gitu, menciptakan sesuatu yang ada dan jadi ada gitu. Yang mungkin kalian pikir kayak ya udah, orang lain mikirnya kayak ya udah saya pengen ini gitu kan, belum kejadian. Nah kalian mah kalau misalnya pengen sesuatu tuh bisa sebenarnya dibuat di depan mata kalian, ada gitu kan caranya kayak gitu. Kalian tahu caranya gitu, kalian bisa, kalian punya bakat alami law of attraction sebenarnya, cuma nggak bisa pakainya kalian itu. Coba dipakai ya, coba dipelajari lah gitu tuh, kalian punya bakat ini tapi nggak dipakai, atau mungkin nggak bisa makainya karena terlalu banyak di dalam cangkang itu. Kalian terlalu ngubek-ngubek, karena kan alchemy itu dia ada kalau misalnya kamu bisa mainin situasi kan gitu sebenarnya, mainin situasi sama pikiran kamu kayak gitu. Kamu kalau misalnya cuma ada di pikiran doang dan nggak bisa mainin situasi, percuma kan gitu. Alchemy itu begitu sifatnya. Terus say what you want, ini berarti kamu agak susah untuk ngungkapin apa yang sebenarnya kamu mau, apa yang sebenarnya kamu maksud ke orang lain kayak gitu. Diubah di sini nih, ini yang ngehambat kalian. Tadi kan aku bilang awal ada komunikasi, nah ini yang ngehambat kalian kayak gitu. Terus kalian juga kalau misalnya diuji sama universe itu, kalian gampang ngeluh, kalian gampang frustasi, dan kalian gampang ke bawah suasana gitu loh. Jadi kalian gampang ribet sendiri gitu loh ibaratnya. Nah ini yang bikin ngehambat kalian kayak gitu. Kalian mau dikasih masalah dikit aja langsung kayak, aduh harus gimana nih, kenapa hidup ini begini ya gitu, kenapa masalahnya begini banget sih, ini kenapa sih kayak gitu. Kalian terlalu reaktif gitu loh. Orang tuh makanya tadi aku bilang harus pinter-pinter lihat situasi orang gimana sih di luar sana kayak gitu, atau perhatiin aja gitu kenapa orang bereaksi seperti ini ke saya kayak gitu, apa yang salah kayak gitu kan. Harusnya kayak gitu, bukan bereaksi langsung kayak kenapa hidup ini nggak adil, kenapa sih orang-orang bisa sebahagia itu saya enggak gitu. Jangan begitu, lihat dulu kaliannya. Ada polarity, nah kan ada cycles, nyambung. Jadi ada polarity, kalian harus bisa seimbangin antara yin dan yang, atau divine feminine, divine masculine, atau seimbangkan negatif dan positif, kutub negatif dan positif. Jadi segala sesuatunya harus seimbang di hidup kalian. Nggak akan ada kebaikan tanpa keburukan juga. Jadi kalaupun seandainya kalian minder karena kalian pernah berlaku buruk sama orang gitu kan, kalian bisa nyimbangin itu pakai karma baik kalian kayak gitu. Mungkin ngasih ke orang, sedekah dan lain-lain, itu bisa
bisa memperlancar kayak gitu. Terus kalian juga harus percaya kalau segala sesuatu itu ada waktunya sendiri. Jadi jangan mau rusuh kayak misalnya mentang-mentang kalian punya bakat alkemi terus bisa minta sesuatu dari Tuhan terus langsung ada di dunia, kalian langsung sombong, kalian langsung kayak saya kan gampang dapetin ini, giliran hal itu nggak datang ke kalian malah kayak kok nggak datang sih, ini apa, ini kenapa sih gini, kok nggak datang, kalian malah jadi ini nyalahin gitu kan, masa nyalahin universe ibarat kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kalaupun seandainya nggak kekabulkan sekarang, nanti berarti di waktu terbaiknya kayak gitu. Karena kalau misalnya dikabulkan sekarang, mungkin kamunya belum siap, mungkin kamunya masih rewel, mungkin kamunya masih reaktif, makanya cita-cita kamu belum datang kayak gitu. Jadi harus harus punya positive thinking kayak gitu sama universe. Pokoknya segala sesuatu yang direncanakan itu pasti kejadian gitu. Cuma ada waktunya. Jadi yang ngehambat tuh ini, dan caranya tadi itu gitu maksudnya yang aku jelasin tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL 2. Untuk zodiak ini ada Aries, Leo, Sagittarius, terus Virgo, Taurus, Capricorn. Udah, cuma earth sign dan fire sign doang di sini yang kuat gitu. Ini ya. Untuk inisial banyak. Ada Y, ada Z, ada C, ada J, ada C lagi, ada M, ada W, ada Z, Z-nya 2 nih, Z lagi, ada D, ada Y, ada W, ada K, ada G, ada U, ada X, ada G lagi, ada O, ada X lagi. Oke, jadi inisialnya ada D, ada O, ada X, ada K, ada G, ada W, ada U, ada J, ada M, ada Z, ada Y, ada C. Ya tadi lah itu. Mungkin inisialnya itu. Kalau misalnya inisial kalian gak ada di sini, mungkin dari zodiaknya yang tadi aku sebutin, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Kalau semoga ngasih insight, semoga kalian paham, semoga kalian bisa buka cinta kalian nih, gitu kan, buka cinta kalian sama rezeki karir kalian kayak gitu lancar. Oke, untuk reading yang lebih spesifik kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kak Dika, di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo beautiful soul, bagi kalian yang pilih pile nomor 3, pile terakhir. Apa nih yang mesti kalian perhatikan? Ada the Temperance, ada the Chariot, ada Ten of Swords, ada ada Four of Swords, ada Ace of Cups. Oke. Jadi yang harus kalian perhatiin itu, biar lancar, kalian harus bisa seimbangin emosi kalian. Emotions kalian, ataupun, ini terutama emotion ya, nyimbangin pikiran sama hati kalian tuh penting kayak gitu. Karena kalau misalnya ketika nih kamu mau memutuskan sesuatu, misalnya di otak kalian pengennya memutuskan ini, tapi hati kalian gak serak gitu kan. Nah itu yang harus diseimbangin. Karena apa? Kamu harus ngikutin hati kamu. Intuisi kamu bagus. Jadi kalau misalnya seandainya kalian nih bingung, misalnya memutuskan sesuatu, kalian ikutin hati kalian gitu. Hati kalian yang paling bisa maju bawa kalian gitu. Kalian percaya tuh hati kalian. Jadi kalau hatinya ngerasa nggak enak, ngerunak gitu, atau ngerasa nggak betah kayak gitu, misalnya kamu mau dikasih pilihan di perusahaan mana misalnya kayak gitu kan, terus kalian ngerasa kayak yang perusahaan satu nyaman gitu, perusahaan yang kedua kayak kamu mau berangkat ngelangkahin kaki aja kayaknya napas panjang berarti kayak gitu. Nah itu jangan. Jadi kalian pilih yang ringan-ringan aja karena hati kalian tahu yang mana yang bener. Terus kalau kalian juga kalian mungkin terlalu banyak action ya, kayak ya bagus sih sebenarnya kalau misalnya kalian punya target langsung dikerjain tuh bagus sebenarnya, tapi ingat batasan energi kalian juga gitu tuh, jangan sampai kalian capek rasa habis-habisan gitu karena kalian sekalinya kerja langsung
kerjain saat itu gue cepet bla 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 gitu kan ibaratnya. Kalian lupa istirahat, kalian nggak sayang badan ibarat kayak gitu. Kalian harus punya punya tahu saatnya kerja, tahu saatnya overthinking, misalnya tahu saatnya misalnya berhubungan dengan orang lain misalnya kayak gitu. Tapi kalian harus punya waktu untuk istirahat dan punya me time juga sama diri kalian sendiri. Kamu terlalu banyak mikirin orang, kamu terlalu banyak berinteraksi sama orang misalnya kayak gitu kan, terlalu punya ambisi gitu sama sesuatu sampai lupa istirahat. Itu istirahat tuh penting buat kalian nih. Jadi kalau misalnya kalian kehambat cintanya mungkin gitu kan, kehambat rezekinya, misalnya kehambat karirnya karena kamu tuh terlalu maksa kayak kamu harus ngelakuin sesuatu tuh harus kejadian saat itu juga kayak gitu. Kalian harus tahu kalau waktu divine timing tuh ada kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mengistirahatkan hati kalian. Misalnya kalian waktu kemarin-kemarin ngejar orang, misalnya suka sama orang, terus orang itu nggak respon misalnya, atau di ghosting misalnya kayak gitu, itu kan berarti kan membuat hati kalian tuh kayak capek kan, butuh istirahat. Nah, istirahat kan, jadi jangan dulu ngincer orang lain gitu, jangan dulu ngincer pasangan lain misalnya gitu, untuk cari pasangan gitu kan, pengen saya harus punya pasangan nih gitu kan, masa dia bahagia sama orang lain saya enggak, misalnya kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Kalian harus istirahat dulu dari situ. Kenapa? Kalau misalnya kalian gak istirahat, kalian bakal narik pasangan yang toksik lagi nantinya kayak gitu, yang bahkan lebih parah ghostingnya, yang bahkan lebih parah ngasih kalian lukanya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu saatnya istirahat. Kalau kalian kemarin-kemarin ngerasain perasaan gak enak atau kejadian gak enak, ditinggalkan dan lain-lain, istirahat gitu. Jangan dulu cari yang lain, single dulu nggak apa-apa. Yang penting kalian gelasnya terpenuhi lagi gitu, si cintanya ini terpenuhi lagi, karena di sini ada Ace of Cups, jadi recharge lagi gitu. Kalian terlalu maksa gitu kan. Victim consciousness, ada healing. Nah kan aku bilang ada have faith. 21 22 12 nih, 12 21 22. Angel number. Jadi gini, sebenarnya kalian itu karena terlalu maksa ya, karena terlalu kayak pengen segala sesuatu tuh instan, segala sesuatu tuh pengennya cepet gitu kan. Akhirnya ketika sesuatu itu nggak terjadi atau sesuatu itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu kecewa banget. Kamu ngerasa kalau hidup ini nggak adil gitu kan. Ya karena apa? Kamu terlalu ngasih full power kamu di situ pada saat itu gitu. Coba kalau misal pelan-pelan, step by step gitu kan. Kayak alon-alon, asal kelakon gitu kan, pelan-pelan kayak gitu. Itu nggak akan bikin energi kamu habis seketika kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu fokus ke orang itu, misalnya saya mau sama orang itu, pokoknya ke malam-malam kepikiran gitu kan, malam-malam kemimpiin, besoknya kamu mau chat dia bla 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 kayak gitu, itu kamu terlalu ngoyo, kamu nggak sayang sama diri sendiri gitu kan. Karena kamu tuh seperti nggak nganggep orang itu superstar. Kalau kamu nganggep orang itu superstar, kamu cuma jadi fansnya, kamu nggak akan lebih gitu loh. Beda sama kalau misalnya kamu yang jadi superstarnya gitu kan. Walaupun kamu suka sama orang itu gitu kan ibaratnya, jangan terlalu ngasih fokus kamu ke satu orang itu aja kayak gitu. Kamu harus fokus dulu sama diri sendiri, karena nanti yang ada dia kabur, yang ada dia nganggap kamu friends. Wajar kalau misalnya dia ghosting kamu. Karena apa? Kamu terlalu ngasih fokusnya terlalu ke dia itu superstar gitu. Kamu bayangin aja kayak idol atau superstar atau kayak artis-artis gitu kan. Kalau kamu ngejar dia kan, kak minta foto gitu kan, ya iya kamu cuma dapat fotonya aja, kamu nggak dapat orangnya kan gitu. Jadi jangan begitu, dan kamu nggak bisa terus-terusan jadi korban keadaan kayak gitu, karena kamu terlalu ngasih full power pada saat itu gitu. Jadi akhirnya, atau enggak kamu ke pekerjaan juga kamu terlalu ngoyo untuk kerja misalnya kayak gitu. Terus ketika sesuatu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu kan, apalagi kalau bisnis kan kita strateginya harus ada plan A, plan B, plan C misalnya kayak gitu kan. Karena kita fluktuatif gitu, misalnya kayak pekerjaan kayak gitu. Ketika nggak sesuai, kamu kecewa karena ngerasa kamu udah habis-habisan, kamu udah ngelakuin hal yang sebaik mungkin, sudah capek gitu kan, nggak tidur atau mungkin ngelayanin customer tuh udah kesel-kesel gitu kan, nahan kesel misal kayak gitu kan, tapi hasilnya begitu capek misal kayak gitu. Nah kamu nggak bisa kayak gitu. Makanya aku bilang kamu harus bisa manage energi kamu,
Terus kamu bisa healing dari situ. Setelah itu percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal kasih kamu pintu sebesar-besarnya, kesempatan kayak gitu ya. Terus ada no kan, ada possibilities, ada freedom. Nah, bebaskan diri kamu untuk bisa jadi diri sendiri. Bebaskan diri kamu untuk bisa ambil gitu loh, ambil posisi yang memang menguntungkan buat kamu kayak gitu. Jangan sampai menguntungkan orang lain. Kalau kamu misalnya terlalu ngelayanin customer terus kan, itu kan menguntungkan orang lain terus, sedangkan menguntungkan kamunya kapan kayak gitu. Jadi kamu harus tahu menguntungkan diri sendiri juga kayak apa. Karena ketika kamu punya kepercayaan nih, kamu mungkin gak yakin misalnya gak yakin sama, aduh saya bisa gak ya ngejalanin ini, aduh saya bisa gak ya gitu kan, kayak gitu. Kamu mungkin ngerasa gak yakin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa healing dan kamu bisa ngatur energi kamu untuk gak full, itu emang sih kayak ngejalan sesuatu tuh kan kadang gak boleh setengah-setengah ya gitu. Yang gak boleh setengah-setengah ini sebenarnya niatnya gak boleh setengah-setengah gitu. Tapi energi tetap harus di manage. Bukan berarti mentang-mentang ini gak boleh setengah-setengah kalian ngasih full power gitu. Nggak kayak gitu ya. Tetap kalian nanti dibukakan tuh kesempatan-kesempatannya ketika kamu udah sayang diri sendiri. Karena apa? Karena universe itu tipikal-tipikal yang ketika kamu punya vibrasi yang bagus, ketika kamu align atau sejalan dengan diri kamu sendiri gitu, dengan menyayangi diri kalian sendiri, kamu bakal dibuka kesempatan yang banyak pintu-pintunya kayak gitu. Jadi percaya kalau misalnya universe bakal kasih kalian kesempatan atau memang jalan-jalan yang kalian gak pikirkan sebelumnya tanpa harus energi kalian habis. Kayak gitu. Oke, aku kira cukup ya. Cukup. Untuk PL3, untuk zodiak sendiri ini adanya Sagittarius kuat di Sagittarius, terus di Libra, Aquarius, Gemini, sama di Pisces, Scorpio, Cancer kuatnya gitu. Terutama ini nih di Sagittarius nih kuat. Untuk inisial ada O, ada Y, ada K, ada S, ada G, ada U, ada N, ada Z, ada C. Oke, jadi inisial ada Y, ada G, ada C, ada Q, ada K, ada S, ada U, ada Z, ada N. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang kamu. Kalau misalnya nggak ada di sini, kalian bisa tadi yang aku sebutin zodiaknya. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga bermanfaat, semoga ngasih kalian insight dan rezeki dan cinta, dan itu kalian bisa lancar ya setelah kalian membereskan ini nih, hambatan-sumbatannya ini nih. Jadi harus diperhatikan di situ gitu kan. Oke, kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kak Dika, di description box. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you, have a nice day, meows.